Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Usman pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat bahagia. kita. Mohon maaf Pak Usman mengganggu waktunya sesuai dengan yang kemarin saya bicarakan. Saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan personalitas mengajar dalam mencapai pembelajaran. Ya, Ya, siap, siap. seperti itu Pak Usman. Oke, Jadi nanti pada tahap supervisi akademik itu sendiri, kita akan melakukan 3 tahapan, Pak Usman. tiga. Iya, tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian nanti tahapan yang kedua observasi itu sendiri seperti Observasi. supervisi, nggih. Dan nanti yang ketiga pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini nanti saya ada kegiatan dari pengajar praktik. Jadi pas pasca observasi itu nanti kita bertemu kembali. Kan Ya, Pak ya. Jadi, Oke, siap. ya itu sekilas tentang akademi supervisi seperti apa. Kemudian dari percakapan kita ini sekarang ini ya Pak Ya, Usman merupakan tahapan pertama pada kegiatan pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap tentang sejauh mana apa sih yang sudah dilaksanakan Pak Usman atau sudah disiapkan Pak Usman pada pelaksanaan observasi nanti sewaktu mengajar. Dan saya sebagai supervisor dapat melaksanakan observasi pada Pak Usman di kemudian harinya. Gitu Pak Usman. oke. Nah, kira-kira menurut Pak Usman, setelah percakapan kita nanti, apa yang diharapkan dari Pak Usman dari percakapan prasupervisi kali ini? Ya, terima kasih Bu Istiqomah. Eh, jadi perbincangan percakapan yang sekarang kita lakukan ini, besar harapan saya itu ketika nanti saya menuju supervisi, akan disupervisi, setidak-tidaknya ini menambah wawasan saya, pengetahuan saya. Dengan hasil percakapan ini, saya berharap nantinya saya akan lebih siap, Nggih. lebih mantap di supervisi panjenengan. Oh, ngoten. Besar harapan saya, hasil ini membuat saya semakin semangat, ya, Alhamdulillah. semakin baik seperti yang diinginkan oleh Bu Is. Oh iya, siap. Nggih, berarti besar harapan dari Pak Usman waktu supervisi agar lebih siap lagi setelah kita percakapan ini, Ya, nggih. harus Harus lebih mantap lagi, semakin semangat juga baik yang sudah mau dilaksanakan, kemudian dipersiapkan jadi lebih bagus lagi, ya, ngoten nggih Pak Usman nggih. ya, betul. Nah, kalau begitu berarti kira-kira kapan Pak Usman ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajaran untuk pembelajaran eh, di supervisi tersebut, Pak Usman? Ya. Ini kalau lihat minggu-minggu ini materi yang ingin saya sampaikan itu jatuhnya pada minggu depan. Oh, minggu Ya, depan. insya Allah minggu depan saya siap untuk melaksanakan. Jadi untuk Pak Usman siap untuk melaksanakan pembelajaran yang akan saya supervisi itu minggu depan Minggu ya Pak depan, Usman. ya. Alhamdulillah semoga bisa ready, bisa Siap. siap dan lebih mantap lagi. Oke, oke, siap, siap. Nah kalau gitu Pak Usman, karena Pak Usman itu pengajar dari pendidikan agama Islam, nanti untuk pembelajaran yang akan diajarkan itu masuk pada materi atau bab atau elemen apa nih Pak Usman? Allah untuk hari minggu yang akan datang pada saat supervisi eh, materi masuk pada materi cabang iman meliputi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud.
Berarti elemen yang diharapkan yaitu masuk pada cabang iman dari menjaga kehormatan, kemudian ikhlas, malu dan yuhud nggih Pak. Nggih. Nah, tujuan pembelajarannya itu dalam materi tersebut apa Pak yang Nggih. akan diharapkan? Jadi materi itu mempunyai tujuan menganalisis menganalisis cabang iman yang meliputi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dan tidak hanya menganalisis, setelah dianalisis, peserta didik itu nantinya mampu mempresentasikan paparan yang sudah dipelajari itu, yang sudah dianalisis tadi itu, kemudian memantapkan hatinya bahwa cabang-cabang iman yang sudah dipelajari itu memang merupakan bagian dari ajaran agama. Sehingga setelah mereka mantap bahwa itu bagian dari ajaran agama, mereka akan mengimplementasikan dalam kehidupan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dari cabang iman yang meliputi cabang kehormatan dan ya tadi yang sudah disebutkan, kemudian dianalisis, dipaparkan dan memantapkan keyakinan pada murid nggih Pak nggih. Itu untuk tujuan dari pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran nanti tentunya Pak Usman sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Usman sampai hari ini? Apa yang sudah dikerjakan Pak Usman? Terima kasih, Luis. Tentunya saya dalam mengajar itu memang harus mempersiapkan segala sesuatunya agar pembelajaran itu nanti bisa berhasil sesuai dengan keinginan saya, dengan keinginan Luis, dengan keinginan peserta didik. Yang sudah saya lakukan, yang pertama jelas saya sudah membuat modul. Modul itu sebagai rambu-rambu saya untuk mengajarkan materi, kemudian dan sebagainya. Kemudian untuk memperlancar penyampaian materi, saya membuat PowerPoint. Oh ya. Ya, memudahkan anak peserta didik untuk menangkap yang diajarkan. Biasanya anak itu lebih lebih apa ya, lebih menyukai hal-hal yang berbeda ketimbang menggunakan yang biasa-biasa saja. Kemudian di PowerPoint itu saya juga berusaha menyelipkan tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan cabang-cabang iman. Oh, iya. Jadi harapannya anak itu lebih menyukai, jadi kerasan, istilah Jawanya Oh, gitu, kerasan. nggih. Sementara itu, Bu. Oh ya. Berarti udah mempersiapkan dari rencana pembelajarannya Iya. nggih. Kalau sekarang karena modul yang disiapkan, Heeh. kemudian sebagai rambu-rambu atau langkah pada waktu Pak Usman pembelajaran di kelas nggih. Kemudian untuk mempermudah dalam siswa untuk menangkap pembelajaran menggunakan PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Pak Usman. Ya, bagus itu Pak Usman. Terus satu Saya lagi ya Ibu, apresiasi. Oh nggih. jadi setelah itu semua tersampaikan, untuk mengevaluasi itu saya membuat lembar kerja Oh, membuat peserta lembar didik, kerja ya, LKPD nggih. LKPD, Oh, nggih. untuk menunjang ukuran ini berhasil apa tidak berhasil gitu ya. Oh Jadi gitu, untuk mengetahui kemampuan siswa iya, dalam menyerap ilmu iya. yang sudah disampaikan gitu ya Pak Usman. Apresiasi buat Pak Usman saya. Oke. Kemudian apa sebabnya Pak Usman bisa mengambil fokus, bisa fokus dalam pembelajaran itu? Bagaimana cara Pak Usman fokus? Karena biasanya anak-anak itu kalau sudah melihat video, melihat HP mereka, itu mereka kan kurang fokus. Apa yang bisa Pak Usman terapkan pada waktu pembelajaran biar anak itu fokus gitu Pak? Iya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu, saya itu sudah apa ya, menganalisis perilaku anak itu ya. Oh iya. Jadi kepribadian anak itu bagaimana. Maka ketika saya memilihkan PowerPoint, memilihkan video, ini kira-kira yang cocok dengan mereka itu dan mereka itu senang. Oh gitu. Jadi tidak asal memilih video, tidak asal buat PowerPoint, tapi bagaimana kalau ini saya terapkan itu mereka akan fokus atau tidak itu saya sudah mencoba untuk jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah memikirkan itu. Maka ketika kita pembelajaran dan saya harus yakin bahwa yang sudah saya buat ini akan membuat mereka senang. Jadi
anak itu bisa fokus pada yang saya terangkan. Berarti Pak Usman itu sudah memetakan anak-anak itu cara gaya belajar berarti Pak Usman itu termasuk gaya belajar siswa sesuai dengan karakter mereka nih. Karakter mereka yang berbagai macam Pak Usman sudah memetakan oh kalau menggunakan PowerPoint ini dengan video ini berarti anak itu sudah bisa napa nggih fokus nggih berarti nggih. Itu berarti sudah Pak Usman terapkan. Jadi itu sesuai dengan cara dan minat belajar siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa nggih Pak Usman. Nggih. Jadi yang saya pahami dari tadi yang Pak Usman sampaikan berkaitan dengan kesiapan belajar siswa karena anaknya beragam, ada yang mempunyai kemampuan cepat, mungkin ya Pak ya itu kan sudah dikatakan oleh Pak Usman tersendiri agar pembelajaran yang diberikan itu bisa segera dicapai siswa, segera dipahami siswa itu kan memang luar biasa. Nah, kemudian eh, diceritakan coba Pak Usman untuk strategi pembelajaran yang akan Pak Usman lakukan. Jadi yang pertama tadi jelas setelah kita petakan tadi nggak bisa kita tampilkan PowerPoint, video dan sebagainya. Biasanya itu memang ada celah anak itu untuk fokus pada yang lain, jelas itu mesti ada celah meskipun sudah kita petakan. Nah, cara yang paling paling ampuh menurut saya itu setelah materi mengajar dan sebagainya lewat PowerPoint, lewat video, nanti anak-anak kita ajak berdiskusi. Oh, berarti ada Jadi diskusi. ada diskusi. Dengan diskusi ini harapannya anak kan tetap aktif, tetap terpusat pada pembelajaran. Jadi fokus, hanya kesempatan untuk nyuri-nyuri untuk main apalah di HP dan sebagainya. Tapi paling tidak dengan bisa berdiskusi mengembalikan ke fokus ya, tersebut. membuat anak aktif untuk mencari materi dari sumber-sumber yang lain. Juga dalam lembar kerja gitu. Oke, nah berarti Pak Usman sudah melakukan pembelajaran dari segala sesuatu, dari segala aspek nih. Berarti Pak Usman itu kan sudah, oh kalau anak itu seperti ini, nanti meminimalkan anak itu bermain sesuatu yang tidak pada pembelajarannya dan bisa menganalisis anak tersebut, bisa fokus, bisa dengan dirinya sendiri, mereka sadar bisa pembelajaran itu nyambung caranya kan tampilnya gitu ya Pak ya. Nah, berarti itu strategi yang akan digunakan oleh Pak Usman menggunakan pembelajaran base learning ya Pak atau apa ya Pak? Itu pakainya. Oh, pakai PBL ya. Kemudian menggunakan dari lembar kerja yang sudah disiapkan juga karena untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa berarti kebutuhan murid. Nah, nanti pada pelaksanaan pembelajarannya akan ada panduan atau ada yang membantu Pak Usman dalam mempersiapkan segala sesuatunya, Pak. Dalam Mulai pembelajarannya. Dari mulai kapan awalnya, jelas ya, siswa peserta didik itu yang mempersiapkan gitu. Oh, membantu berarti meminta mempersiapkan. kolaborasi dengan murid nih. Kemudian dibantu untuk pembuatan PowerPoint itu yang terutama. Oh, gitu. Ya, maklum ya. Kadang-kadang itu kita kan tidak secanggih yang sekarang. Jadi tetap kolaborasi dengan guru-guru muda yang lain. Oh, gitu. Kolaborasi dengan guru lain iya, berarti betul, dengan sama guru PAI, guru TIK, guru komputer ya istilahnya sekarang ya. Ini kalau nggak dengan anak, ini tetap nggak dengan anak. Ini nyarinya ini gimana? Ini nyaranya punya gimana? Itu tetap ada yang membantu seperti itu. Nah, kira-kira Pak Usman dari guru tersebut atau guru rekan sejawat di PAI itu kira-kira siapa Pak yang biasanya untuk bekerja sama atau kolaborasi atau Pak Usman sering diajak komunikasi itu sinten Pak kira-kira Pak? Ini kebetulan saya satu tingkat ya ngajarnya itu dengan Bu Intan. Oh, dengan ya, jadi saya lebih sering komunikasi itu dengan Bu Intan.
Oh, nggih, berarti Bu Intan bisa diajak untuk mempersiapkan pembelajaran dan bisa komunikasi, kemudian kolaborasi bagaimana cara atau evaluasi dari semua pembelajaran Nggih. PAI, nggih. Bisa ada komunikasinya. Oh, nggih, Bapak, bagus itu untuk berkaitan dengan strategi dan area pengembangan berdasarkan dari kompetensi profesional, pedagogiknya juga kepribadian maupun sosial itu bisa berkaitan dengan lembar kerja. Nah, disesuaikan dengan kesiapan belajar, kebutuhan belajar dan terkait dengan bahan ajar itu Pak Usman bisa didapat dari mana saja untuk kenapa modulnya itu ada sumber belajar atau bahan ajar di Nggih. mana Pak? Sumber belajar yang pertama itu jelas dari perpustakaan, itu buku buku apa ya namanya, buku paket ya, kalau Paket. menyebutnya buku paket. Karena memang itu acuan yang gampang digunakan. Kemudian untuk penunjangnya itu menggunakan sumber yang lain, internet, dari YouTube, atau kadang-kadang Oke, monggo Pak Usman untuk sumber belajar yang akan disiapkan untuk bahan ajarnya itu apa saja Pak? ya. Jadi yang pertama tadi saya katakan sumber belajar yang mudah didapat itu buku paket. Buku Ya, paket. karena di perpustakaan kan sudah tersedia Oh, nggih. dan gampang. Jadi, Selain buatan modal, buatan modal. oh iya. Yang penunjang lainnya itu dari internet. Ya, internet itu diambil dari YouTube, kemudian dari Google dan sebagainya ya. Kemudian lebih memungkinkan lagi itu biasanya ada di LKP itu ada penugasan anak itu membuat TikTok dan sebagainya. TikTok itu bisa digunakan sebagai sumber media belajar juga. Berarti dari berbagai macam nggih untuk sumber belajar mereka tidak hanya terpaku pada buku paket saja yang ada di sekolah atau yang disediakan oleh perpustakaan nggih. Berarti bisa menggunakan IT nggih atau medsos nggih Pak nggih. Oh ya nggih. Nggih Pak Usman untuk semua bahan ajar itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Nah, pembelajaran tersebut bisa dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Itu namanya. Karena kita mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka belajar, sesuai dengan gaya belajar tersebut. Nah, di sini untuk konten isi dalam pembelajaran dan yang berkaitan dengan interaksi berupa bantuan tersebut, pembelajaran sudah digunakan. Jadi menggunakan diferensiasi proses dalam pembelajaran dari diskusi tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah disiapkan oleh Pak Usman, yang sudah diupayakan bisa memenuhi belajar siswa atau murid. Intinya pembelajaran apa yang kita upayakan itu pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Pak Usman. Semoga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran bisa optimal, bisa lancar, dan sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak Usman. Amin. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu tahapan supervisi di mana tersebut pada waktu Pak Usman pembelajaran saya sebagai supervisi dianggap saja saya murid seperti yang teman lainnya Pak Usman karena tidak menilai Pak Usman tetapi kami sharing karena saya juga menyelesaikan tugas dari CGP yang saya lakoni sekarang ini Pak Usman. Siap, Terima sami-sami, kasih sami-sami. waktunya. Eh, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Usman berkaitan dari percakapan kali ini. Jadi, harapan saya yang terbesar dari kegiatan UI selaku calon guru penggerak CGP ini besar saya menaruh harapan yang sangat-sangat luar biasa kepada UI setelah UI mempelajari dari awal sampai nanti selesai ini bisa menularkan ilmunya kepada saya yang Insya notabene Allah. ini tidak mengerti apa-apa. Jadi tidak hanya bagaimana mengajar tadi apa istilahnya berdiferensi,
mengajar bagaimana menunjukkan bakat minat anak, Nggih. kemudian implementasinya itu di dunia kerja bagaimana. Nah, saran saya setelah Bu Is nanti menyelesaikan CGP dan resmi menjadi guru penggerak, bisa ikut menggerakkan saya untuk bersama-sama memajukan prestasi anak, Insya baik Allah, Pak akademik Usman. maupun Bismillah. non-akademik. Terima kasih, Bu Ya, Is. sama-sama berarti saya Pak Usman siap untuk menjadi guru pengimbas dari saya aja. Ya, Kita belajar bareng Pak Usman. ya. Bukannya saya menggurui, tetapi kita karena kepingin murid itu lebih bagus lagi dalam menerima suatu pembelajaran, kita bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Pak Usman. Kita akhiri percakapan hari ini. Berhubung saya ini ada kegiatan lain untuk mengantar siswa prakerin, prapagang, kita akhiri untuk hari ini. Terima Oke, kasih terima Pak kasih Bu Is. Usman. Sukses untuk Bu Assalamualaikum Is. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ketemu lagi ya kita dengan pembelajaran PKI. Nah, pagi hari ini alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, bahagia, waras, itu yang terpenting. Nah, sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berikan Mas Nabil untuk memimpin doa bersama. Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alimni bis-sholihin. Allahumma Dan bermanfaat untuk kita maupun untuk yang lain. Allahumma amin. baik anak-anak yang saya sayangi, saya akan memeriksa. Coba dilihat dulu pakaiannya sudah rapi belum? Biasanya itu semua ya. Alhamdulillah tapi kalian memang top jempol. Rapi pakaian, rapi tempatnya. Nah, saya akan cek bagian dulu. Adit ada ya? Ada. Ika? Ada. Ada. Abil? Ada. Ini Habib? Ada. Ulfa? Ini berarti ada semuanya ya? Dari 24 anak berarti hadir semuanya. Ya. Semuanya hadir semuanya. Jadi sehat itu penting ya? Jangan ya kok. Amin gitu ya. Masuk ya. Iya. Amin. Nah, hari ini Pak Usman akan menerangkan mengenai cabang-cabang iman yang terkait dengan mungkin menghormat, jujur dan seterusnya. Menganalisis cabang iman terkait dengan iman, ketakutan, dan manfaat. Kalian itu bisa mengetahui tentang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan syukur. Jadi harapannya sesuai dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, diharapkan menjadi sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iman selalu nanti mempercepat. Nanti kalau Pak memberikan sedikit materi, kita akan membagi menjadi 4 kelompok untuk mengenalkan menjadi kehormatan, ikhlas, malu, dan syukur. Sekarang ini banyak terjadi
hal-hal yang kadang-kadang itu di luar kehendak Allah, kehendak kita. Jadi, orang sekarang itu terjadi kemerosotan, moral itu semakin rendah, semakin canggih teknologi terkadang membuat seseorang itu tidak lagi peka dengan orang lain, lebih peka dengan Android-nya, lebih peka dengan TikTok-nya. Maka ada pepatah mengatakan no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Jadi keadilan itu muncul karena viral. Misalnya Mas Nabil dia memposting joget bokong misalnya, lalu mulai semuanya kan jadi viral. Oh, terkenal, tapi terkadang tidak menambahkan rasa malu. Ya. Oh iya. Jadi menurut Ulfa itu cara menjaga kehormatan itu dengan membentengi dengan iman. Betul ya? Masih ingat iman ya? Iman itu sesuai dengan lisan, sesuai dengan hati, dan dipraktekkan dengan perbuatan. Nah, kalau ikhlas ada yang malah Mbak Nina ikhlas apa ya? Yang keras apa ini? Ada yang mau membantu jawaban Mbak Nina? Aul. Kamu pernah berbuat ikhlas ya? Kadang-kadang kisah ikhlasnya itu carry. Sudah memberi kepada orang lain, baru ikhlas. Misalnya naik mobil, angkot, uangnya 5.000, harusnya bayarnya 3.000, 2.000, kalau nggak ditutui, terus bilangnya ikhlas. Jadi ikhlas itu membiarkan sesuatu, menerima sesuatu. Kita tahu ya. Kok tangan dong ke bawah ya. Jadi yang dikatakan Mbak Aul, dikatakan Mbak Nina, Mbak Ulfa mengenai ikhlas, menjaga kehormatan itu sesuai dengan apa yang terjadi sekarang ini. Baik, Pak Ustaz ulangi ya mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan sekarang ini, yaitu menjaga menganalisakan iman. Kalian dapat mempresentasikan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan jujur. Jadi di awal tadi saya katakan nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu menganalisis tentang menjaga kehormatan, kemudian kelompok kedua ikhlas, kelompok ketiga malu dan jujur. Silakan nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah lolos bagi kemarin. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan menggunakan buku yang ada di paket, misalnya ada pakai itu sudah boleh, pakai referensi internet juga boleh. Kalau kalian punya referensi yang lain misalnya, bahkan apa-apa yang kalian bawa itu boleh juga. Tahan ya? Bisa sampaikan sedikit materi tentang menjaga kehormatan. Oke, bisa langsung kita mulai untuk kelompok. Jadi silakan duduknya kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan kelompoknya itu kalian menganalisis, berdiskusi tentang menjaga kehormatan. Sambil nanti Pak Usman menyampaikan sedikit, silakan sambil mendengarkan, sambil berdiskusi apa itu menjaga kehormatan, ikhfa, izah, muru'ah, dan sebagainya. Jadi ikhfa itu mendorong menahan dorongan hawa nafsu, menekan hawa nafsu. Kemudian ikhlas, seperti dikatakan Mbak Aul, bahwa
bahasa, ikhlas itu adalah murni, bersih, murni dan suci. Melakukan amalan semata-mata karena Allah, bukan karena ujian, tapi berdasarkan sama ta'awun. Akan nanti diperdalam lagi apa yang dengan kehormatan, ikhlas dan seterusnya. Kemudian malu itu dari kata hayya, orang dari India. Hayya itu bukan dari India, tapi dari bahasa Arab. Hayya ini bukan juga untuk azan itu ya. Hayya ala sholah, hayya ala falah, bukan. Tapi hayya itu malu. Artinya malu itu menjauhi segala sesuatu yang dibenci. Nah, kemudian yang terakhir itu zuhud. Zuhud itu tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap dunia, tapi tertarik dengan akhirat. Sesuatu yang kaitannya dengan ridha Allah. Oke, silahkan dari 4 pengertian itu kalian diskusikan, kalian analisis. Nanti setelah selesai, kira-kira waktunya 1 jam, setengah jam atau 1 jam ya? Setengah jam, cukup? Oke, setengah jam nanti satu kelompok untuk mempresentasikan. Silakan, kalau nanti di tengah-tengah diskusi itu ada sesuatu yang sulit, segera acungkan tangan untuk tanya ya. Di hadapan saya itu, hadapan Pak Usman itu, diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kesulitan ngomong ya. Iya, Pak. Contoh dari sikap malu itu apa aja? Ada yang Kelompok 3. nah, Makasih ya, Pak. kelompok yang sana? Saya ini. Nanti yang maju sesuai urutan atau ada yang sudah siap mau maju dulu? Kayaknya kelompoknya Mbak maju sudah siap ya? Oke. Maju ke depan ya? Presentasi hasil kelompok ini. Iya. Silakan, Mbak. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang malu. Pengertian dari malu. Malu adalah sifat atau perasaan yang membedakan seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Agama Islam memerintahkan pemeluknya
kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk 4 kelompok ini sama-sama. Oke, jadi sudah memahami ya kalian ya mengenai menjaga kehormatan, malu, ikhlas, zuhud dari yang disampaikan teman-teman tadi. Kira-kira apa yang akan diambil kesimpulan? Barangkali ada yang sudah bisa menyimpulkan. Oke, Bapak. Menurut saya dengan kita mempunyai sikap malu juga kita akan menjadi tentram, tenang, damai, terpelihara kehormatannya. Iya, iya. Satu lagi, ada yang berani menyimpulkan? Ayo. Nah, Mbak Nisa, apa Mbak Nisa? Nggak usah malu-malu. Menurut saya nama kita itu akan selalu terjaga, harus dijaga oleh orang lain. Iya. Tepuk tangan coba. Benar ya, benar ya. Saya senang pembelajaran dari tadi. Jadi kesimpulannya di semua yang sudah kita sampaikan oleh Mbak Yevana, bahwa jiwa tenang, tentram, kemudian nama baik kita terjaga, dan yang jelas dengan semuanya itu Allah akan meridhoi kita, dan tentunya jalan untuk kesuksesan itu sudah jelas jalannya. Karena apa? Karena Allah sudah meridhoi kita. Amin. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Allahumma amin. Nah, sebelum kita tutup, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya mengenai taat pada aturan. Mas Nabil, di tempat duduk siaga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Usman hari ini, Pak Usman? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi Allah kesehatan ya Pak Usman. Jadi kita kembali ketemu Pak Usman pada hari ini dalam percakapan. Setelah kemarin kita bercakap-cakap dalam kegiatan tas supervisi ya Pak Usman. Dan hari ini kita pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap ketiga, yaitu pasca observasi, di mana Pak Usman sudah melaksanakan tahap observasi yang kemarin tanggal hari Rabu Pak Usman. Nah, pada tahap ini kita kembali bercakap-cakap Pak Usman tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Rabu itu. Nah, pada mata pelajaran PAI dan pada elemen menjaga kehormatan, pada elemen cabang iman, ikhlas, margani. Kira-kira apa yang diharapkan Pak Usman pada percakapan kita kali ini? Terima kasih Bu Is. Jadi senang sekali ketemu dengan Bu Is dengan suasana yang bahagia, sehat. Jadi harapannya itu saya mendapatkan masukan tentang pembelajaran yang menarik dan bermakna. Jadi saya mendapatkan tambahan setelah berdiskusi lama dengan Bu Is. Jadi agar pembelajaran saya itu ke depan lebih baik. Iya, pembelajaran lebih baik setelah diskusi. Iya Pak. Jadi tujuan dari pembelajaran atau percakapan kita kali ini sesuai yang dikatakan Pak Usman tadi, agar kita mendapatkan apa yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Nah, kita sharing nih Pak Usman, bahwa digambarkan dari pelaksanaan pembelajaran apa yang sudah baik, apa yang masih kurang baik, kemudian apa yang akan kita kembangkan lagi. Jadi
bagaimana perasaan Pak Usman setelah melakukan pembelajaran pada waktu itu, Pak Usman? Jadi perasaan saya senang, dan itu memang harus senang ya, karena apa? Karena saya mendapatkan feedback dari seorang rekan calon guru penggerak, gitu, yang justru mendapatkan materi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya harus dengan senang hati itu mendapatkan umpan balik dari calon guru. Iya. Berarti senang ya intinya ya. Jadi Pak Usman merasa senang, merasa lega berarti dia langsung anggar. Karena memang saat proses pembelajaran yang kemarin Pak Usman lakukan itu lancar nih, dan murid-murid juga antusias. Jadi Pak Usman merasa senang mendapatkan feedback dari teman sejawat dan dari teman yang lain. Nah, berkaitan dengan waktu pra-observasi kemarin, Pak Hari Rabu kemarin, apakah pada waktu observasi perbaikan ada perbaikan langkah di rencana perbaikan tersebut, Pak? Yang sudah saya lakukan untuk langkah perbaikan itu diantaranya mengajukan video tentang materi dan dianalisis serta didiskusikan dalam kelompok sehingga anak itu tergerak dan mau berpendapat. Iya. Bisa lagi Pak. Jadi setelah berpendapat itu akan tercapai di mana terlihat keaktifan murid itu dalam proses pembelajaran. Jadi perbaikan yang tercapai, yang sudah tercapai dan perbaikan tercapai menggunakan dari siswa menggunakan video, contoh-contoh real, berarti mereka melihat dari YouTube atau dari video yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Pak Usman, yang dilihat dari tujuan pembelajarannya sudahkah tercapai sesuai yang diharapkan oleh Pak Usman? Menurut saya sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana anak itu bisa berdiskusi, menganalisis, kemudian berpendapat, kemudian bisa tidak hanya seperti itu, bisa mengimplementasikan bagaimana berlaku zuhur, bagaimana berbuat ikhlas, menjaga kehormatan, dan seterusnya. Menurut saya sudah tercapai. Jadi menurut Pak Usman, apa yang disampaikan pada waktu pembelajaran itu bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan harapan dari prosesnya, kemudian dari perencanaannya, kemudian dari hasilnya, yaitu dari mengimplementasikan suatu rangkaian cabang iman yang diharapkan. Oke, nah sekarang ini mengenai hal baik. Hal baik apa yang di pembelajaran yang sudah dilakukan menurut Pak Usman? Yang sudah sampaikan tadi, di hal baik dalam pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, tidak sekedar berpendapat, tapi bisa mempraktekkan tentang cabang-cabang iman yang bisa sebutkan tadi, sehingga murid itu bisa mengalami sendiri. Pengalaman yang paling berharga, pengalaman yang paling penting itu kan mengalami sendiri, jadi akan membekas terus. Jadi murid itu bisa mempraktekkan tentang materi tadi mengenai menjaga kehormatan, bagaimana dia menempatkan diri sebagai seorang murid, bagaimana dia menempatkan diri sebagai seorang anak dalam keluarga, bagaimana dia berperilaku zuhur, bagaimana dia berperilaku ikhlas. Ini yang paling penting. Jadi mereka bisa mengalami sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari yang nyata. Bisa melaksanakan sendiri. Ya, yang baik. Jadi yang baik menurut Pak Usman itu bahwa murid itu bisa diberikan kesempatan dari satu murid dan murid yang lain untuk berpendapat, kemudian untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, agar siswa itu lebih paham, lebih bermakna, seperti itu Pak Usman. Tidak hanya secara teori saja, tidak ada wujud. Kemudian Pak dari contoh-contoh yang real, contoh kenyataan yang ada di kehidupan sehari-hari akan mempermudah murid untuk memahami pembelajaran yang diberikan.
Nah, untuk selanjutnya sekarang yang dirasa kurang dari pembelajaran kegiatan observasi menurut Pak Usman apa? Dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang namanya murid itu kan tidak hanya satu dua masalahnya. Jadi ada satu kelas kadang-kadang ada 30 dan tidak semuanya dari 30 anak itu semuanya aktif. Jadi ada yang tidak aktif, kurang aktif dan sebagainya. Jadi masih ada beberapa anak yang memerlukan atau butuh untuk diberi motivasi supaya bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, dengan aktif seperti yang lain-lain. Jadi yang menurut Pak Usman itu sudah disampaikan bahwa yang merasa kurang itu dari murid itu tidak sama. Murid berarti mempunyai gaya belajar tersendiri, kemudian tidak sama dalam keaktifannya, mereka harus ada menuntutnya, berarti harus dimotivasi dalam siswa tersebut. Yang kebutuhan belajar tersebut bisa dikatakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, terkait dengan kekurangan tersebut Pak Iman, yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dikembangkan, mungkin ada strategi khusus yang dari Pak Usman, misalnya rencana seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang dalam meningkatkan pengembangan itu seperti apa? Secara strategi yang paling mudah itu, kalau saya itu ya memberi kesempatan kepada mereka secara bergilir dan merata. Di setiap murid itu mendapatkan giliran rata semuanya agar bisa berpendapat dan terlibat semua dalam pembelajaran. Jadi bagaimana caranya agar mereka itu bisa mengungkapkan pendapatnya, walaupun tidak seperti yang sudah baik pendapatnya, tapi setidak-tidaknya mereka mampu menyuarakan suaranya sendiri. Oke, Mas Man, baik. Itu usaha yang bagus Pak, memang yang sudah direncanakan oleh Pak Usman dan baik sekali Pak. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Pak Usman dan diperoleh bisa berbagi dengan rekan dan teman lain. Jadi strategi tersebut yang memberi kesempatan pada murid secara bergiliran untuk mengungkapkan pendapat mereka dan mereka bisa percaya diri. Nah, menarik sekali Pak Usman. Kemudian untuk yang pembelajaran menggunakan medsos itu Pak Usman, apakah Pak Usman ada keinginan untuk penggunaan medsos? Jelas harus. Jadi realitanya itu perkembangan kan semakin cepat, semakin maju. Mau tidak mau itu kita harus menggunakan konten-konten kreatif seperti itu. Cuma harus kayak misalnya TikTok itu yang paling banyak digunakan TikTok. Berarti mereka juga diperbolehkan untuk menggunakan gadget mereka. Kemudian mungkin ada dari platform nih Pak. Nah, itu dari platform Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar itu buat guru kita juga bisa sharing dalam situ Pak. Jadi ilmu yang didapat bisa dipraktekkan secara langsung dan direfleksi dan bisa ketemu mana yang kurang, mana yang harus ditambah, mana yang harus ada pengembangannya. Itu pembelajaran yang kita harus usahakan lebih, upayakan lebih baik lagi. Bagus sekali Pak Usman untuk strateginya. Nah, kapan nih rencana Pak Usman mau dilaksanakan perbaikan tersebut Pak Usman? Insya Allah secepatnya minggu depan ya. Secepatnya, oke, minggu depan ya Pak Usman. Iya. Nah, semoga bisa terrealisasi Pak Usman. Kemudian targetnya berapa lama Pak Usman dalam perbaikan yang akan dilakukan itu? Pengennya lama-lama. Oh gitu. Semester depan sudah harus besar. Oh, ngoten nggih, agar secepatnya bagus ya Pak ya. Baik. Oke. Harapan saya semoga bisa konsisten Pak Usman. Nah, konsisten kan juga sulit ya dalam pembelajaran biar lebih baik lagi. Nah, kira-kira Pak Usman, siapa yang terlibat dan akan membantu Pak Usman dalam peningkatan pembelajaran dan konsisten juga dalam pengembangan kompetensi atau peningkatan kompetensi Pak Usman? Jadi
semua itu kan butuh teman semuanya di sini. Yang paling terutama ini teman sejawat sama guru PAI. Jadi untuk Oke, Pak Usman, kita bisa berkolaborasi ya Pak Usman. Nah, baik dengan saya, dengan teman-teman sejawat juga, ya saya tidak menggurui, tapi Pak Usman kita sharing bareng-bareng untuk mendapatkan ilmu yang baru, bisa sharing dengan yang lainnya. Yang kita berkolaborasi guna meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Intinya kita bisa melaksanakan tugas kita, Mas, sesuai dengan apa yang kita upayakan dalam rangka menuntun siswa atau murid. Iya Pak, monggo. Ada yang disampaikan lagi Pak? terima kasih. Jadi saya orang yang tadi yang bisa mengenai siapa saja yang nanti itu dikoreksi. Jadi tadi ada teman sejawat, mapel, kemudian Islam, calon penggerak, kemudian murid yang antusias dan support kepala sekolah. Harapannya itu saya membesar harapan kepada Bugis selain calon guru penggerak, bahwa yang namanya guru penggerak itu kan kemudian tidak pernah bisa berhenti. Jadi akan tetap update ilmu. Jadi saya buat pada kami yang ini tidak paham sama sekali dengan pembelajaran Diferensiasi. harapannya setelah nanti itu dapat ilmu dari Bugis, itu bisa mengerti bagaimana kita berpikir kepada murid, bagaimana bisa menggerakkan murid mengetahui bagaimana minat, bakat, prestasi mereka seperti yang Bugis inginkan dalam Oke, Pak Usman, kita bareng-bareng mencerdaskan anak bangsa dan kita, kita kolaborasi lebih baik lagi. Oke, Pak Usman, baik. Sekarang akan saya review dari awal hadapan kita pada percakapan pasca observasi ini, Pak Usman, bahwa dalam pelaksanaan rangkaian supervisi akademik mulai dari pra observasi, kemudian observasi atau supervisi, dan yang terakhir pada ini kita lakukan adalah percakapan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan supervisi akademik ini Pak Usman bisa bermanfaat buat Pak Usman dalam pengembangan kompetensi yang nantinya berimbas pada kemampuan kita, terutama dalam upaya menuntun siswa dalam mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada murid atau berpihak pada murid. Oke, saya ucapkan selamat Pak Usman dan terima kasih sudah mengganggu Pak Usman dan minta waktunya Pak Usman dan untuk kerjasamanya juga. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik Pak Usman. Saya ucapkan